Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi. Jadi sebenarnya pada cetakan yang lain ada basmalahnya dari kitab ini. Yang pertama sekali Syekh Ibrahim Al-Laqani memulai kitabnya dengan basmalah dan hamdalah sebagaimana biasa untuk mengikuti pedoman dari Al-Quran dan juga mengamalkan perintah Nabi SAW di dalam hadis beliau untuk mengikuti Al-Quran dan mengamalkan perintah Nabi. Kullu amrin libalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, dalam riwayat yang lain fahuwa abtar, dalam riwayat lain fahuwa ajzam. Ada juga riwayat yang menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bihamdillah fahuwa abtar. Jadi intinya setiap perkara-perkara yang dipandang penting, memiliki kedudukan, tidak diawali dengan basmalah, dalam riwayat ini tidak diawali dengan hamdalah, maka kurang keberkahannya. Bukan dalam artian tidak ada keberkahan sama sekali, tetapi keberkahannya tidak sempurna. Maka agar kitab ini menjadi lebih sempurna, musannif mengawali kitabnya dengan basmalah dan alhamdulillah. Namun perlu dipahami bahwa yang disunatkan untuk mengawali dengan basmalah, yang diperintahkan untuk mengawali dengan basmalah adalah pada amrin zibalin, pada perkara-perkara yang dipandang penting. Misalnya kita sekedar memindah benda ini dari sini ke sini. Ini tidak ada anjuran khusus untuk mengawali perpindahan benda ini dengan membaca basmalah. Karena kenapa? Hikmahnya diantaranya untuk memudahkan kita. Kalau seandainya setiap perkara diperintahkan untuk membaca basmalah, walaupun perintahnya sunat, bila kita tidak melakukan, di hari akhirat nanti kita akan ditanya. Karena makna daripada sunat adalah ma yutlabu fi'luhu talaban ghaira jazim. Suatu perbuatan yang diperintahkan untuk dikerjakan, namun perintahnya tidak secara tegas. Karena ini perintah, walaupun tidak tegas, tetap akan ditanyakan di hari akhirat, yang membuat proses hisab menjadi lama. Ketika melewati proses hisab di mahsyar nanti, akan menjadi lama di saat banyak amalan-amalan sunat yang ditinggalkan. Meskipun tidak disiksa, ini berbeda dengan wajib yang jazim, yang jika ditinggalkan akan disiksa. Jadi kalau seandainya setiap perkara mengerjakannya mesti mengawali basmalah, diperintahkan mengawali dengan basmalah, ini akan memudaratkan kita. Kemudian hikmah yang lain, kalau setiap perkara diperintahkan mengawalinya dengan basmalah, akan kurang kesakaran basmalah. Sesuatu yang istimewa akan terasa istimewa ketika ditempatkan di tempat yang istimewa, diberikan dengan cara yang istimewa, dikerjakan dengan cara istimewa, baru terasa istimewa. Kalau seandainya hal yang istimewa sudah ditempatkan pada sembarang perkara, ini menjadi kesakaralan daripada hal yang istimewa ini menjadi berkurang. Maka hikmah tidak diperintahkannya mengawali basmalah pada setiap perkara adalah untuk memudahkan kita dan juga untuk menjaga kesakaralan daripada basmalah itu sendiri. Makanya untuk mengawali kitab ini, karena memang ada perintah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibrahim Al-Laqani mengawalinya dengan basmalah dan melanjutkan dengan alhamdulillah. Nyok sumik jelas. Alhamdulillahi ala silatihi. Segala puji bagi Allah ala silatihi, di atas silah. Silah ini beda dengan salah. Kalau silah maknanya atiyah, pemberian. Segala puji bagi Allah di atas pemberiannya Allah. Allah memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, termasuk memberikan kita nikmat menghadiri majlis ilmu. Maka ini adalah suatu silah, pemberian yang patut dan mesti kita syukuri. Segala puji bagi Allah ala silatihi, di atas pemberiannya Allah. Thumma salamullahi ma salatihi, kemudian kesejahteraan dari Allah beserta rahmatnya Allah ala nabi, di atas seorang nabi. Di sini Syekh Ibrahim Al-Laqani mengumpulkan ucapan salawat antara salah dan salam.
Karena menurut pendapat ulama mutaakhirin, makruh hukumnya bila seandainya ketika bersolawat kita hanya meminta salah saja, tidak meminta salam. Misalnya Allahumma salli ala Muhammad. Dari satu sisi solawat kita mendapat pahala, tetapi dari sisi tidak melanjutkan sedikit lagi wasallim, ini agak kurang utama. Makanya kalau kita bersolawat baiknya menggabungkan antara salah dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kecuali yang tidak makruh pada 3 tempat. Yang pertama, pada tempat yang warid. Misalnya di dalam solat. Di dalam solat ketika membaca solawat kita tidak membaca salim. Setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tidak membaca salim karena ucapan salam sudah ada saat tasyahud. Assalamu alayna ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan salamnya sudah ada di tasyahud. Kemudian yang kedua, yang tidak makruh memisahkan salah dan salam ketika dibaca di kubur Nabi. Ketika orang berziarah ke Masjid Nabawi, masuk lewat pintu Babu Salam, di depan kubur makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacaannya tidak ada salah, tetapi salam saja. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, hingga seterusnya yang ada di buku panduan manasik haji. Jadi kalau di makamnya Nabi yang dibaca cuma salam, tidak membaca salah. Kemudian yang ketiga, yang tidak makruh memisahkan salah dan salam bila ucapan itu dari Nabi sendiri. Ini tidak mengapa, salah saja ataupun salam saja. Adapun di luar daripada 3 tempat ini, menurut pendapat ulama mutaakhirin, makruh hukumnya jika di dalam bersolawat cuma sekedar salah saja, tidak melanjutkan dengan salam. Karena di dalam ayat Allah memerintahkan kita untuk bersolawat dan mengucapkan salam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.